Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Jannah, Standbook 18029. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari percobaan 4 yang berjudul antipiretik. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengambil tikus dari dalam kandang. Setelah itu kita mengukur suhu tubuh awal tikus melalui rektal, kemudian memberikan ragi melalui rute pemberian secara subkutan. Kemudian kita tunggu hingga 5 menit. Setelah itu kita mengukur kembali suhu tubuh tikus. Setelah itu kita membagi tikus dalam 2 rute pemberian, yaitu pemberian secara interperitoneal dan pemberian secara oral. Nah, di pemberian secara interperitoneal ini kita menggunakan sediaan NaCl fisiologis 0,9%, sedangkan pada pemberian secara oral kita menggunakan 4 sediaan, yaitu NaCMC, paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Setelah itu, setelah selesai melakukan perlakuan, kita mengamati dan mengukur suhu tubuh tikus pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30 setelah melakukan perlakuan. Nah, setelah itu, setelah kita selesai mengamati, tikus dikembalikan ke dalam kandang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa rute pemberian obat pada hewan uji. Salah satunya yaitu rute pemberian secara oral. Rute pemberian secara oral ini kita menggunakan salah satu alat yang bernama sonde. Sonde ini merupakan alat yang kita gunakan untuk memasukkan obat melalui rongga mulut pada saat pemberian secara oral. Nah, pada pemberian secara oral ini yang pertama kita lakukan yaitu mengeluarkan hewan uji dari dalam kandang. Kemudian kita harus pastikan pemegangan hewan uji itu dengan benar, di mana kita memegang dari punuk si tikus atau hewan uji, kemudian dibalikkan dan pastikan kepala hewan uji tidak bergerak. Kemudian kita mengukur panjang sonde yang akan kita gunakan. Kemudian memasukkan sonde melalui rongga mulut, dimasukkan hingga ke saluran pencernaan, lalu dimasukkan obatnya. Setelah kita melakukan perlakuan, hewan uji dimasukkan kembali ke dalam kandang dan kita amati apa yang terjadi pada hewan uji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rute pemberian secara intraperitoneal atau IP. Yang pertama yaitu kita keluarkan hewan uji dari dalam kandang, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Kemudian kita pastikan bahwa hewan uji tersebut tenang dan tidak stres. Kemudian dikeluarkan dari kandang. Lalu kita harus pastikan pemegangan hewan uji itu dengan baik dan benar, di mana pada pemberian secara intraperitoneal ini kita harus memegang hewan uji itu melalui punuk dari si hewan uji. Dalam hal ini yaitu tikus putih. Kita memegang bagian punuknya, kemudian kita balikan hewan uji, dibalik karena kita akan menyuntikkan menginjeksikan secara intraperitoneal di bagian paha sekitar 1 cm dari kelamin. Kemudian pada saat penyuntikan pastikan obat masuk dengan benar dan tidak terjadi penggumpalan obat pada kulit hewan uji. Kemudian disuntikan atau diinjeksikan seperti gambar di samping ini. Kemudian setelah melakukan penginjeksian, dimasukkan kembali hewan uji ke dalam kandang dan kita amati apa yang terjadi pada hewan uji. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan rute pemberian secara subkutan. Namun di sini saya akan menggunakan beberapa alat peraga, yaitu ini sebagai hewan uji, ini sebagai dispo, kemudian ada kapas dan alkohol. Jadi pada pemberian secara subkutan ini, yang pertama yang dilakukan yaitu mengeluarkan hewan uji dari dalam kandang, kemudian membasuhi atau membersihkan bagian punuk dari si hewan uji, kulit bagian kulit hewan uji menggunakan kapas yang dibasuh.
dikuasai oleh alkohol. Kemudian kita bersihkan di bagian kulit bagian belakang dari hewan uji. Setelah itu kita angkat bagian kulit atau punuk dari si hewan uji ini sedikit, kulitnya diangkat, kemudian disuntikan atau diinjeksikan obat ke bagian kulit ini. Nah, setelah melakukan penginjeksian, hewan uji dimasukkan kembali ke dalam kandang dan diamati apa yang akan terjadi atau efek dari obat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Febrianti Arianto Putri, Stambuk G701186062 dari kelompok 5 kelas A. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan nama resmi, sinonim obat, indikasi, mekanisme kerja, dan dosis yang diberikan dari obat-obat yang digunakan pada percobaan kali ini. Nah, yang pertama itu ada paracetamol. Nama resmi dari paracetamol sendiri itu acetaminophen dan sinonim obatnya itu acetaminophen. Terus indikasi dari paracetamol sendiri yaitu nyeri dan demam ringan hingga sedang. Kemudian mekanisme kerja dari paracetamol sendiri yaitu penyumbatan perifer pada generasi impuls, menghasilkan antiprosis dengan menghambat nyeri, mengatur panas hipotalamus. Aktivitas antiinflamasi yang lemah terkait dengan penghamburan sintesis prostaglandin di sistem syaraf pusat. Kemudian dosis yang diberikan pada paracetamol ini yaitu dosis lazimnya 325 sampai 650 mg. Kemudian dosis maksimumnya itu ada 3250 mg per hari. Yang kedua ada ibuprofen. Nama resminya ibuprofen dan sinonim obatnya juga ibuprofen. Indikasi dari ibuprofen sendiri yaitu nyeri ringan sampai sedang, demam. Kemudian mekanisme kerja dari ibuprofen sendiri yaitu menghambat sintesis prostaglandin pada jaringan tubuh dengan menghambat hemokrosis, mengubah aktivasi limfosit, mengurangi aktivasi. Kemudian dosis dari ibuprofen sendiri yaitu dewasa 3-4 kali itu 200-400 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak itu 20-3 mg per berat badan per hari. Kemudian dalam 3-4 dosis terbagi. Nah, kemudian itu yang ketiga ada asetosal. Nah, asetosal itu nama resminya Acidum acetisalicicum. Kemudian sinonim obatnya itu asam asetil salisilat. Asetosal sendiri mempunyai indikasi sebagai nyeri ringan sedang sampai demam. Kemudian asetosal dalam penggunaan lain dia bisa diindikasikan sebagai mencegah trombus koroner dan trombus vena dalam. Kemudian mekanisme kerja dari asetosal sendiri yaitu menghambat sintesis prostaglandin oleh sikloosigenase, menghambat agresi platelet, mempunyai aktivitas antipiretik dan analgesik. Kemudian dosis yang diberikan asetosal sendiri yaitu dewasa 325 sampai 650 mg per kali diberikan per oral setiap 4 sampai 6 jam. Demikian penjelasan saya tentang obat-obat yang digunakan pada perlakuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.